Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita akan melihat perkembangan dari stasiun MRT fase 2A Tamrin yang merupakan stasiun terpanjang karena akan ada pertemuan dari koridor North South, utara selatan, serta koridor West East, barat ke arah timur di sekitar sini. Hari ini adalah hari Minggu di mana ada Car Free Day di sepanjang Jalan Tamrin dan Sudirman. Jadi kita tidak temukan adanya kendaraan di sekitar sini. Baik, kita akan melihat di sisi bawah sebenarnya untuk stasiun Tamrin sendiri pekerjaannya sudah sangat banyak progres ya. Di bagian atas dari stasiun Tamrin dipasang yang namanya plat baja. Nah, plat bajanya ada di sekitar sini dan juga ke arah pinggir jalan atau lajur jalan yang sempat dipergunakan untuk pembangunan stasiun di bawahnya. Plat baja yang sudah disusun berdasarkan kotak-kotak yang ada akan berfungsi untuk menutup bagian sisi bawah dari area pembangunan stasiun MRT fase 2A Tamrin. Lalu di bagian atasnya dapat ditempatkan material-material dan juga barang-barang ataupun kendaraan lain bisa menaikinya dan parkir seperti yang ada di bawah kita ini. Sedangkan untuk yang dapat dipergunakan oleh kendaraan juga dipasang dengan plat baja tersebut untuk menambah dari lajur yang pernah termakan oleh area pembangunan. Untuk melihat jalur fase 2A ya, kita akan melihat terlebih dahulu yang warna biru ini adalah fase 1 dari MRT Jakarta dari arah Lebak Bulus akan ketemu stasiun Fatmawati Indomaret, melewati jalan Fatmawati dan nantinya ketemu Panglima Polim ya. Di sini ada beberapa stasiun yang dilewati sampai ke Blok M BCA. Dari Blok M BCA itu jalurnya masih ada di atas atau elevated sampailah ke arah Senayan. Nah, di bagian Senayan pada saat menjelang bundaran Senayan maka jalur MRT fase 1 itu akan masuk ke tanah atau ke dalam tanah atau underground dan akan melewati beberapa stasiun. Jalur undergroundnya akan sampai ke arah BNI Duku Atas dan seterusnya bundaran HI ya. Nah, di BNI Duku Atas sendiri sebenarnya stasiun tersebut memang tidak tersambung secara langsung dengan KRL Sudirman, namun tapi bisa transit lewat KRL Sudirman untuk menuju ke LRT Jabodebek di Duku Atas. Baik, kita akan lanjut ke garis kuning yang sedang dalam tahap pembangunan. Tadi di stasiun Tamrin kita sudah lihat perkembangannya. Stasiun Monas sendiri masih dalam tahap pengerjaan juga. Namun yang jelas stasiun Tamrin dan Monas sudah tersambung secara terowongan. Saat ini terowongan sedang diarahkan bornya menuju ke arah Harmoni baik dari northbound ke arah utara bornya ataupun southbound. Dari arah Harmoni ke arah kota sebenarnya beberapa stasiun itu dalam pengerjaan termasuk stasiun MRT fase 2A kota yang akan diintegrasikan dengan stasiun Jakarta Kota, stasiun KRL yang ada di beberapa video kita sebelumnya sudah ada proses pekerjaan di sekitar sini di stasiun kota dari MRT, kemudian stasiun Glodok. Sedangkan untuk Mangga Besar, Sawah Besar ya pekerjaannya masih dalam tahap persiapan. Kemudian juga ada entrance yang sedang dikerjakan. Entrance itu adalah pintu keluar masuk ya dari stasiun. Nah, ini stasiun Monas ya. Kalau kita lihat stasiunnya memang berada di dalam kawasan Monas langsung. Kemudian entrance-nya itu bisa dari arah Jalan Medan Merdeka Barat di sekitar museum. Yang ini adalah stasiun Tamrin. Memang stasiun ini cukup panjang karena berada dari Hotel Saripan Pasifik sampai ke Bank Indonesia yang ada di Kebon Sirih. Kemudian tadi kita melihat silo-silo atau tabung-tabung yang ada di sekitar area pembangunan di Google ya. Namun saat ini tabung-tabung tersebut sudah dibongkar secara keseluruhan. Jadi jalur yang warna kuning ini yang masih dalam pengerjaan sampai ke stasiun kota. Kemudian dari stasiun kota ada fase 2B nantinya menyusuri Jalan Mangga 2. Kayaknya ini akan elevated atau berada di sisi atas menuju ke arah Ancol Barat. Di sana akan ada depo MRT lagi untuk mendukung depo MRT yang ada di sekitar Lebak Bulus.
Baik, kita kembali ke stasiun Tamrin ya. Di sini sudah sangat rapi pekerjaannya. Di bagian atas nampaknya tidak banyak pekerjaan konstruksi yang cukup besar lanjutan, namun mungkin penyelesaian di sisi dalam stasiun. Secara keseluruhan dari arah Bundaran HI sampai ke arah Monas sudah selesai 60% per akhir Juli ya, per akhir Juli kemarin. Jadi tinggal 40% lagi. Pekerjaan-pekerjaannya mungkin adalah penyelesaian stasiun ya, penyelesaian dari terowongan, bagian dari terowongan, sistem dan lainnya. Nah, mudah-mudahan setelah ini juga akan segera tersambung dengan harmoni. Baik, ini adalah dokumentasi yang kita lihat dari media sosialnya MRT Jakarta. Bisa dilihat di YouTube channel MRT Jakarta. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar stasiun Tamrin, pembuatan dari roof slab ya, jadi beton atap stasiun. Karena stasiun berada di bawah, jadi atapnya tuh berada di atas, berada di beton ya. Jadi, atapnya sendiri akan dipergunakan nantinya akan jadi jalan ya di bagian atasnya, karena memang stasiun berada di bawah dari jalan. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Masih di Car Free Day, kita berada di Air Mancur ya, patung kuda di sekitar Indosat dan juga ujungnya Monas, Jalan Medan Merdeka Barat yang bertemu dengan Jalan Medan Merdeka Selatan. Ini adalah area yang masih dipagar di ujung dari Jalan Tamrin sendiri untuk keperluan pembangunan stasiun MRT fase 2A Tamrin. Tampak di bagian dalam dari area tersebut terdapat crane ya. Ada 2 jenis crane nampaknya, dan crane ini walaupun hari Minggu tetap melakukan pekerjaan di sini, mengangkat ada material ya dari bawah. Area ini ditutup dengan barrier, kemudian dengan panel untuk lebih aman ya proses konstruksinya dari lalu lintas masyarakat, apakah itu kendaraan dan juga seperti ini, agar masyarakat pun merasa terlindungi dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar area proyek. Tadinya di sini terdapat ada silo atau tabung-tabung besar ya, warna biru, putih, merah kalau tidak salah. Jadi memang stasiun Tamrin merupakan stasiun yang paling panjang di antara stasiun lainnya, karena akan menjadi titik temu dari 2 koridor MRT Jakarta ya. Koridor berikutnya yang nantinya akan dibangun dan sudah mendapat persetujuan dari investor ya, kemudian mungkin akan lakukan studi kelayakan dan seterusnya terhadap trase yang ada atau jalur yang sudah diajukan, yaitu dari arah Ngebalaraja sampai ke arah Cikarang. Nah, itu besarannya dengan panjang kurang lebih hampir 90 km ya. Namun pekerjaannya yang akan dilakukan ada beberapa tahap, tentunya yang paling awal adalah dari arah Jakarta Barat, yaitu Kembangan sampai ke arah ujung Menteng di sekitar Bekasi. Paling tidak dengan jalur tersebut dapat membantu mobilitas para pengguna moda transportasi yang tadinya mayoritas penggunanya adalah kereta atau KRL, berpindah moda transportasi menggunakan MRT Jakarta, langsung turun di sekitar MH Tamrin ataupun di area-area transit oriented development nantinya yang akan dibuat, yang tentunya akan menghemat dari segi waktu ya, kemudian tenaga dan mungkin biaya. Pemilihan Cikarang dan Balaraja sendiri nampaknya lebih kepada mengakomodasi untuk para pengguna kereta yang berada di kawasan-kawasan industri, dan itu jumlahnya juga cukup banyak ke pusat kota Jakarta dan sebaliknya. Nah, di perempatan di sini Jalan Tamrin dan Kebon Sirih sebenarnya ada jam ya. Jam itu saat ini masih dipindahkan di sekitar patung kuda. Baik, kita akan melihat ke area di dalam dari proses pembangunan stasiun MRT Tamrin yang sudah mencapai secara keseluruhan sampai ke arah Monas 60%. Kita berada persis di atas plat baja yang disusun-susun untuk dapat dilewati oleh kendaraan ataupun untuk menaruh material-material yang ada di bagian atasnya, seperti ini contohnya.
Tebal dari plat baja yang ada yang kita berdiri di atasnya ini adalah 20 cm. Tentunya dengan ketebalan tersebut mampu menahan beban yang cukup berat ya, termasuk kendaraan ataupun juga manusia sudah pasti ya, kendaraan dan juga material-material yang ditaruh di atasnya. Bagian dalam masih seperti ini, nampaknya sudah bagian atas dari stasiun dicor dan dibeton. Lalu ada pekerjaan waterproofing ya di sekitar sini, karena tentunya sebuah stasiun yang berada dalam tanah perlu diantisipasi adanya kebocoran-kebocoran air dan seterusnya, apakah dari dinding dan lainnya. Material-material seperti besi, tulang-tulang besi yang cukup tebal ya, cukup besar radiusnya masih berada di sekitar sini. Nah, terowongan dari arah Bundaran HI sampai ke arah Monas sebenarnya sudah tersambung keduanya, dan ini merupakan gambar dari media sosialnya MRT Jakarta. Jadi dua terowongan tersebut akan dipergunakan untuk northbound ke arah utara dan juga southbound ke arah selatan, dua arah oleh rangkaian kereta yang akan menuju ke Monas dan sebaliknya ke Bundaran HI. Sedangkan tunnel boring machine itu kan ada dua ya, sudah mulai bekerja satu tunnel boring machine dari arah Monas menuju ke arah Harmoni. Kemudian yang satu lagi dalam tahap perakitan ya, untuk pengerjaan tunnel southbound. Nah, jadinya mudah-mudahan nanti di tahun 2025 targetnya seperti itu pada waktu itu ya, mudah-mudahan tidak lari dari 2025. MRT Jakarta fase 2A sudah dapat dipergunakan dari arah Bundaran HI sampai ke arah Harmoni. Harmoni sendiri juga punya banyak entrance karena di sana akan jadi kawasan TOD, Transit Oriented Development, akan juga bertemu dengan berbagai moda transportasi seperti yang saat ini adalah BRT atau Transjakarta. Atau secara keseluruhan berarti dari arah Lebak Bulus sampai ke arah Harmoni itu sudah dapat dipergunakan paling tidak nanti di tahun 2025. Mudah-mudahan kita pantau bersama, semoga dapat selesai tepat waktu dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya, apalagi nanti untuk menuju ke arah kota sampai di tahun 2027 dan 2028. Tampak di bagian bawah dari media sosialnya MRT Jakarta, ini adalah pekerjaan yang ada di sekitar stasiun Monas. Memang agak unik stasiun Monas ini karena berada di dalam kawasan Monumen Nasional dan kemudian punya entrance juga dari luar serta ke arah Monumen Nasional itu sendiri. Fase 2 ini juga dibantu oleh JICA atau Japan International Corporate Agency yang juga telah membantu Indonesia membuat MRT fase 1 dari arah Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI dengan kualitas dan layanan yang cukup baik, yang tentunya kita juga harapkan kualitas dan layanan yang sama di fase 2. Bahkan untuk fase 3 JICA juga akan berpartisipasi untuk membantu Indonesia membangun dari MRT koridor barat sampai ke timur. Di bagian kanan ini tadi yang kita lihat di sekitar Bundaran Jam ya, Bundaran Jam tadinya di Kebon Siri. Saat ini jalan yang ada di sisi kanan kita itu dipergunakan dari arah yang berlawanan dan ternyata berada di atas dari baja atau plat baja yang disusun-susun ya untuk keperluan kelanjutan dari pekerjaan stasiun di bagian bawah. Kita akan menuju ke arah Bundaran HI. Nanti kita akan melihat dari mana sebenarnya area tunnel boring machine pertama kali diturunkan, lalu dibor sampai ke arah stasiun Tamrin. Menjelang ke arah Bundaran HI, kita akan ketemu dengan halte Transjakarta yang baru di depan Sarinah, yaitu halte Transjakarta MH Tamrin. Namun mungkin secara posisi agak jauh dari stasiun MRT fase 2A Tamrin. Apakah akan disambungkan melalui semacam koridor atau bagaimana, kita belum mengetahuinya.
Yang di bagian kanan kita, disinilah titik awal si tunnel boring machine pertama kali diturunkan dan diresmikan oleh Pak Jokowi pada waktu itu untuk terus melakukan pengoboran sampai ke arah Monas, dan sudah selesai kedua jalur tersebut, northbound dan southbound, yang sekarang dilanjutkan ke arah Harmoni. Tentunya pekerjaan-pekerjaan ini membutuhkan dukungan ya dari semua stakeholder. Terima kasih dan bermanfaat bagi Indonesia. Pada sahabat baru yang telah bergabung di On-Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On-Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.